Boleh kita menghasilkan sampah, tapi jangan buang sembarangan. Tetap bijak menyampah, buang di tempat sampah. Halo teman-teman semua, saya kembali lagi di hadapan layar kaca kalian ya. Jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan nafas sehingga saya bisa menyapa teman-teman semua dan bertemu dengan orang-orang hebat yang sangat menginspirasi. Oke teman-teman, langsung saja saatnya Buana Bali Channel Nuring, jadi nutur dan sharing. Oke, teman-teman, kemarin saya baca artikel tentang pelestarian lingkungan. Tanpa sengaja saya melihat ternyata di Singaraja ada tempat atau semacam mungkin lembaga atau yayasan ya tentang pelestarian lingkungan. Karena rasa penasaran yang tinggi gitu ya, langsung saja pengen tahu lebih lanjut tentang lembaga pelestarian lingkungan tersebut. Suatu kehormatan bagi saya dan tim juga karena kedatangan tamu yang luar biasa dan sangat menginspirasi, yakni beliau adalah Kadek Hadi Idris. Sebelum kita nuring lebih lanjut, kalian pasti penasaran nih, siapa sih Bli Kadek Idris itu gitu ya. Langsung saja, Bli Kadek Idris adalah selaku admin di Yayasan Manik Bumi. Selengkapnya Bli Idris yang akan menjelaskan. Nama saya Kadek Hadi Idris, jadi akrab dipanggil Hadi atau Idris. Saat ini sebagai admin di Yayasan Manik Bumi. Jadi Yayasan Manik Bumi itu adalah yayasan nirlaba yang bergerak di sektor lingkungan hidup, yang lebih intens pergerakannya di bidang persampahan. Jadi di Manik Bumi itu ada beberapa program yang kita kerjakan seputaran lingkungan hidup, khususnya sampah gitu. Jadi pertama ada pengelolaan sampah berbasis zero waste, kemudian ada penghijauan, ada juga pengolahan sampah anorganik atau non organik. Kita di Yayasan Manik Bumi itu lebih ke edukasi sih sebenarnya. Kegiatannya lebih ke edukasi, menginspirasi, memotivasi, memfasilitasi masyarakat yang selama ini jarang mendapat perhatian. Banyak sih sebenarnya, ada komunitas, lembaga atau unit usaha yang pekerjaannya juga di sektor pengelolaan sampah gitu kan. Kadang kebanyakan dari mereka itu pengelolaan sampahnya tidak bisa menyentuh ke rakyat kecil atau rakyat yang termarginalkan. Jadi seperti mengolah sampah plastik menjadi paving, menjadi meja, itu butuh alat modern yang biayanya lumayan besar gitu kan. Ya, yang menunjang ya. Jadi di Manik Bumi kita mengedukasi masyarakat. Jadi masyarakat yang secara ekonomi rendah gitu, mereka bisa mengerjakan atau mengolah sampah mereka dengan kondisi ekonomi mereka saat ini. Oke, kalau boleh tahu itu tempatnya di mana, Bli? Kalau untuk di Singaraja kan ada kan ya, di Singaraja itu katakan tadi Manik Bumi ya, Yayasan Manik Bumi itu berlokasi di Singaraja. Itu tempatnya di mana? Di Jalan Pantai Indah, Singaraja. Oh, di Jalan Pantai Indah. Sebenarnya sih dari awal berdirinya kita udah berapa kali? Sudah 2 kali ganti pindah-pindah tempat. Yang pertama itu dulu kita ngontrak tempat di Jalan Pantai Penimbangan, ya dekat pantai juga. Kemudian 2 tahun di sana kita pindah ke Jalan Seroja di Kelurahan Banyuasri. Kemudian 3 tahun di sana, kita baru sekarang menetap di Jalan Pantai Indah. Tadi kan disampaikan bahwa mengedukasi gitu kan, kita istilahnya memberikan pelayanan dalam hal belajar, kita sama-sama belajar tentang bagaimana memanfaatkan sampah gitu kan ya, untuk masyarakat yang ingin mengembangkan bakatnya mengelola sampah itu menjadi sebuah kreativitas atau produk. Dari awal mendirikan sampai saat ini mungkin ada produk apa saja yang sudah dihasilkan, kemudian
dikreativitaskan oleh sahabat Manik Bumi gitu ya. Kemudian setelah ada hasil atau produknya dikembangkan bagaimana, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Jadi biar teman-teman dan kita semua juga tahu kalau nanti tidak hanya sekadar membuat atau sekadar hanya ingin belajar lalu kemudian didiamkan seperti itu aja gitu. Jadi tindak lanjutnya seperti apa. Jadi kalau kita di Manik Bumi ada 3 divisi sebenarnya, 3 divisi. Jadi kalau saya divisi admin dan edukasi, kemudian ada divisi penghijauan, juga ada divisi kreatif. Jadi di divisi penghijauan ini turunannya ada berkebun organik, kemudian pengomposan jadi mengolah sampah organik menjadi kompos padat ataupun kompos cair. Kemudian ada juga irigasi, pembuatan irigasi. Kalau di kreatif itu seputaran seni, jadi mengolah sampah non organik seperti plastik, kaleng, besi yang masih bisa dimanfaatkan itu diolah menjadi suatu karya seni. Sampai sekarang sih produk yang sudah kita hasilkan itu nggak terlalu banyak sih dari awal sampai sekarang. Itu ada, kalau yang sudah kita hasilkan itu ada berupa, kalau di penghijauan, di pengomposan kompos padat kita udah menghasilkan kompos padat, jadi pupuk organik padat. Itu kita buat dari sampah-sampah organik. Jadi sampah-sampah itu pun kita dapat dari lingkungan kantor kita sendiri gitu. Jadi kita pengelolaan sampah kita mulai dulu dari lingkungan sendiri. Jadi di kantor Manik Bumi, jadi apapun yang kita hasilkan di sana kita olah sendiri. Jadi kita prinsipnya zero waste, jadi tidak membuang lagi sampah ke TPA atau TPS gitu. Oke, berarti mengolah sampah yang ada di lingkungan kita sendiri dulu ya, tanpa membuang lagi sampah tersebut. Jadi kita olah sebisa mungkin, kan seperti itu ya. Hasil karya yang sudah didapat gitu kan, sudah dihasilkan, kemudian ditindaklanjutnya itu seperti apa? Mungkin diperjualbelikan atau dibuatkan semacam pameran atau disosialisasikan, dapat kita bekerja sama dengan siapa aja gitu. Jadi kalau untuk sekarang sih seperti produk kompos ini kita masih belum bisa sebar luaskan gitu, artinya belum kita berikan ke masyarakat. Kita masih pakai di lingkungan sendiri dulu karena lahan kantor kita di Pantai Indah itu lumayan luas gitu. Jadi kompos yang kita hasilkan itu masih kita pakai sendiri di sana. Tapi kalau misalnya ada masyarakat yang memang butuh nantinya, mungkin nanti kalau kita bisa memproduksi lebih banyak, kita berikan kepada masyarakat. Kita tidak, di Yayasan Manik Bumi kita tidak menjual karena prinsipnya nirlaba, jadi tidak boleh mencari keuntungan. Jadi kita buat untuk masyarakat sebagai contoh, artinya kita bisa loh bikin kompos gitu kan dengan cara manual, siapapun yang ingin melakukan bisa gitu, jadi tidak perlu pakai alat. Kemudian kalau di divisi kreatif itu sudah buat sudah mengolah sampah non organik, jadi plastik menjadi karya seni, dan itu lumayan menginspirasi gitu. Jadi banyak seniman-seniman sekarang sudah bikin suatu karya yang dari sampah itulah, dari limbah gitu. Jadi kalau sekarang karya-karya itu masih dipamerkan di kantor Manik Bumi. Sebelumnya sih sudah ada berapa belasan karya itu dari belasan seniman juga. Ya lebih banyak dari jurusan seni rupa di Uniksa. Berarti lebih banyak dari jurusan seni. Ya kita kerjanya secara berbasis komunitas itu, jadi nggak bekerja sendiri. Kemudian mereka berkenan memamerkan karya mereka, itu dipamerkan dari tahun 2020 yang lalu sampai sekarang. Rencananya sih waktu ini bikin pameran keliling kota gitu ya, sampai ke luar kota. Cuman karena pandemi ini
sementara dititip di Manik Bumi dulu. Oke. Karya. Berarti sebelumnya mengadakan pameran di lingkungan Manik Bumi dulu ya. Jadi ada rencana kita membuat pameran yang lebih besar lagi, tapi karena apa? Terbatas keburu pandemi ya, jadi dipending dulu kan gitu ya. Jadi buat teman-teman, kemudian masyarakat ya, khususnya masyarakat yang ada di Singaraja mungkin yang memiliki pengen mengembangkan bakat, kemudian ingin berkreativitas terkait dengan pengolahan sampah ya, pengolahan sampah, kemudian kita peduli lingkungan. Jadi bingung nih mau diapakan dan bagaimana gitu ya. Kalian bisa datang langsung ke kantor Manik Bumi di Jalan Pantai Indah ya. Tidak ada dipungut biaya, jadi biar nggak takut nanti bayarnya mahal atau gimana gitu ya. Jadi nggak ada dipungut biaya. Jadi ini murni kita belajar, sharing. Jadi kalian mau apa, tidak harus kita berkreativitas itu. Misalnya terkendala dengan alat gitu ya, terkendala dengan alat, terkendala dengan biaya. Jadi kalian tidak usah takut, langsung saja datang ke Yayasan Manik Bumi karena di sana akan diberikan solusi ini loh. Bagaimana caranya kita berkreativitas tanpa membutuhkan alat yang modern, yang dikatakan mahal, kemudian terkendala biaya. Jadi kita bisa memanfaatkan barang dan alat yang ada di sekeliling kita. Kan begitu ya, Bli ya. Jadi luar biasa teman-teman, luar biasa sekali. Jadi saya sangat bersyukur mendapat pengetahuan tentang bagaimana kita seharusnya mencintai lingkungan dengan cara melestarikan lingkungan. Salah satunya adalah memanfaatkan sampah ya, yang ada di lingkungan kita menjadi sebuah hasil karya yang sangat bermanfaat. Oke, Bli, nah ada artikel yang mengatakan bahwa ada puluhan hasil karya yang sudah pernah dihasilkan oleh Manik Bumi. Itu hasil karya sendiri dari teman-teman di Manik Bumi atau dari luar gitu? Seperti yang tadi saya jelaskan, jadi karya-karya yang dipamerkan yang ada di Manik Bumi sekarang, ada yang dari Manik Bumi, jadi ada yang berupa lukisan itu dari anak-anak Manik Bumi, ada juga dari luar seperti seniman-seniman luar, dari seni rupa, gitu. Ada juga seniman yang dia artinya nggak kuliah atau nggak sekolah, tapi dia seni itu punya kreativitas, dia ingin menaruh karyanya di Manik Bumi, kita terima. Oke, berarti siapapun boleh ya? Boleh. Nggak mesti harus seniman gitu kan? Nggak mesti harus seniman, siapapun boleh. Mau itu anak yang bersekolah atau tidak, yang penting dia mau berkreativitas gitu ya, dan mau mencoba gitu ya, Bli ya. Tadi disampaikan bahwa tidak dipungut biaya, tidak ada dipungut biaya, kemudian yang mau bergabung juga tidak ada dipungut biaya ya. Jadi memang murni sukarela ingin berbagi gitu ya, Bli, berbagi pengalaman, pengetahuan dan ya saling belajar lah istilahnya kan seperti itu ya. Kalau misalnya ada nih teman-teman atau masyarakat yang pengen ikut nih, saya pengen membuat ini, saya mau bergabung dengan Yayasan Manik Bumi, gimana caranya gitu, biar nggak bingung, saya mau kemana, saya harus hubungi siapa. Jadi kan banyaklah takut nanti dibilang penipuan atau apa, kan kita nggak tahu ya, namanya pemikiran. Jadi pengen mencoba tapi takut ada beberapa kendala. Gimana, Bli? Kalau ingin gabung ke Manik Bumi sebagai relawan ataupun hanya sekedar ingin tahu aja Pak Manik Bumi, tinggal datang aja ke Yayasan Manik Bumi yang alamatnya di Jalan Pantai Indah. Tepatnya bisa dicari di peta di map gitu ya. Iya. Jadi tidak dipungut biaya sepeser pun kalau memang berminat gitu, ingin tahu. Atau kadang orang juga banyak orang yang belum tahu kegiatan kami, kadang memboye gitu kan. Tapi setelah tahu apa yang kita lakukan, mereka jadi antusias untuk gabung di Manik Bumi. Banyak sekali itu. Banyak sekali ya, jadi sudah ada pengalaman. Memang katakanlah banyak, tanda kutip banyak masyarakat yang tidak tahu gitu ya, yang belum tahu dalam istilahnya itu kalau memboye itu dalam bahasa Bali itu memboye ya. Tapi kalau secara umum
tidak percaya ya, belum percaya, kemudian ya udahlah gitu kayak apa sih itu kayak gitu kalau bahasa ya istilahnya ya. Jadi jangan langsung menjudge itu jelek apa kalau kita nggak tahu. Jadi intinya kita jangan pernah menilai sesuatu itu menurut pandangan kita sendiri ya. Jadi harus dicoba dulu, ditelusuri dulu apa itu, baru nanti bisa memberikan kesimpulan, memberikan komentar, tanggapan, silakan gitu ya Belia. Oke, tadi disampaikan bahwa kita tidak, karena yayasan kan tidak boleh memperjualbelikan kan, tapi kalau misalnya dari pihak mereka yang sudah memiliki hasil karyanya tapi dijadikan sebagai mata pencarian kan bisa Belia? Bisa. Jadi seperti yang sekarang ini yang ikut pameran karya seni dari sampah plastik itu, mereka kan ada yang dari luar, dari mahasiswa gitu. Kalau mereka ingin jual boleh gitu jadi. Tapi kalau di Manik Bumi sendiri, karya Manik Bumi sendiri nggak boleh dijual. Berarti nggak boleh untuk dipamerkan saja. Tapi kalau yang punya itu dari luar, mereka boleh. Berarti Manik Bumi sangat memfasilitasi ya. Katakanlah Manik Bumi adalah sebagai salah satu wadah ya. Jadi salah satu wadah untuk tempat belajar tentang pelestarian lingkungan. Jadi kalau misalnya sangat bagus sekali teman-teman, karena Manik Bumi sebagai wadah untuk memfasilitasi sahabat-sahabat yang kreatif gitu ya untuk mempublikasikan. Jadi hasil karyanya bingung mau kemana, kalian nggak usah takut, kalian langsung aja datang ke Manik Bumi karena sangat difasilitasi, sangat dibantu untuk mempublikasikan, salah satunya dengan cara pameran ya kan gitu. Jadi luar biasa sekali. Jadi sangat terbantu gitu, sangat membantu, apalagi tidak ada pungutan biaya apapun. Jadi sangat katakanlah sangat betul-betul relawan ya. Jadi benar-benar menjadi relawan begitu teman-teman ya. Persiapkan buat teman-teman yang mau bergabung gitu ya, yang pengen saya punya nih, saya akan begini, saya punya nih, saya pasti saya bisa kayak gitu. Langsung saja teman-teman datang ke Manik Bumi ya. Oke teman-teman, jadi melalui Nuring, jadi Nutur dan Sharing, Beli Idris menyampaikan informasi, jadi berbagi pengalaman kepada kita semua bagaimana caranya membuat kreativitas tanpa menggunakan alat dan bahan yang susah dicari. Jadi memanfaatkan bahan dan alat di lingkungan kita. Jadi menuntut kita untuk semakin berinovasi, berkreativitas ya kan, ada edukasi gitu teman-teman kita semua juga termasuk saya. Jadi saya baru tahu kalau di Singaraja ada yayasan yang peduli dengan lingkungan. Ya, yang peduli dengan lingkungan, dan itu sangat sukarelawan, benar-benar dari hati ya, untuk membantu masyarakat, teman-teman baik itu seniman siapapun ya yang ingin mempublikasikan kreativitas yang sudah dibuatnya. Jadi sebagai wadah untuk berkreativitas ya teman-teman. Dari pertama kali mendirikan Yayasan Manik Bumi gitu kan, sampai saat ini gitu ya, sampai saat ini tentunya sulit ya. Sulit untuk mengembangkan ya kan, sulit untuk mengembangkan, bagaimana mengembangkan dan mempromosikan, mungkin mensosialisasikan itu biasanya melalui apa? Ya benar, memang sangat sulit kita terus tetap bisa eksistensi kita tetap bisa jalan gitu. Jadi dari awal itu dari tahun 2012 akhir, jadi pendirinya itu namanya Bu Juli Wirahmini. Bu Juli Wirahmini. Bu Juli Wirahmini. Ya. Halo Bu Juli Wirahmini, saya izin ya mengajak Beli Idris untuk berbagi pengetahuan ya Bu Juli ya. Salam rahayu Bu. Jadi beliau mendirikan yayasan ini dilatar belakangi karena adanya masalah yang krusial sebenarnya khususnya di Bali, di Beleng. Masalah sampah ini benar-benar krusial. Jadi beliau mendirikan yayasan ini untuk mengedukasi, menyosialisasikan pelestarian lingkungan gitulah ya. Jadi untuk
tidak membuang sampah sembarangan gitu. Jadi untuk mengolah sampah secara bijak gitu ya. Jadi itu susah benar sampai sekarang ini kita tetap sosialisasikan lewat media, media sosial gitu ya. Kadang juga kita diundang, syukur masih ada yang percaya dengan kami. Beberapa instansi seperti sekolah-sekolah kita diundang untuk memberikan sosialisasi, workshop gitu. Jadi sampai sekarang karena pandemi aja sih, jadi kita udah nggak bisa keluar dulu ya sementara jadi di kantor aja kegiatannya. Tapi tetap kita sosialisasikan apa itu gimana kita mengolah sampah, kita tetap sosialisasikan di sosial media. Iya, berarti untuk menjaga itu susah ya, Bu ya? Susah karena memulai karena apa namanya di Beleleng itu karakternya kan orang-orang Meboye gitu kan. Karena ketidakpercayaan mereka, jadi kita untuk mendapatkan kepercayaan mereka itu susah. Oke, mungkin dengan maksud karena belum tahu ya. Contoh karena saya belum tahu, jadi nggak bisa menilai, nggak bisa berkomentar, nggak tahu apa itu manik bumi. Contoh sederhana saja, karena kita mungkin belum tahu, jadinya nggak terlalu respect kayak gitu ya. Yang belikan benar kan ya. Jadi sesuatu yang kita belum tahu, kita belum memberanikan diri untuk percaya begitu aja. Kita itu butuh yang namanya hasil, ya kan, langsung buktinya apa. Jadi nggak hanya sekedar cuap-cuap gitu. Kalau nggak ada hasil ya tentu nggak percaya kayak gitu ya. Luar biasa teman-teman. Jadi kalau memang membangun susah, mempertahankan susah kan gitu ya. Merobohkan gampang, ya kan, menghancurkan itu gampang. Jadi benar-benar apalagi situasi pandemi sekarang, Bi. Ya benar kan, kita harus bekerja di rumah, tapi dengan tetap berkreativitas. Bagaimana kita mensosialisasikan baik melalui media, workshop, kemudian daring dan semacamnya. Mungkin dari semenjak pandemi ini tetap kan dia menghasilkan suatu karya itu tetap kan? Tetap. Jadi tidak jadi halangan lah. Enggak jadi halangan, karena kita bergeraknya di sektor lingkungan itu kan seperti apa namanya, bukan sektor yang apa namanya yang seperti pariwisata gitu kan. Sekarang kolaps itu saat pandemi ini, tapi syukur kita bergeraknya di lingkungan hidup gitu. Jadi seputaran sampah, pengelolaan sampah, penghijauan, apalagi penghijauan kita tetap berkebun itu, berkebun pangan gitu ya. Jadi sayur-sayuran itu dari masa pandemi ini kita ada yang kita hasilkan. Nggak harus beli jadinya. Di situasi pandemi ini pasti banyak dong teman-teman kita, termasuk kita juga, masyarakat juga, yang awalnya nggak mungkin jadi mungkin, ya kan? Yang awalnya nggak mungkin jadi mungkin. Contohnya saja banyak nih yang membuat misalnya mendadak jadi pedagang online kan, pedagang online yang awalnya mungkin dia sudah punya bakat, misalnya memasak, dia sudah punya hobi memasak, bakat memasak, tapi karena mungkin dulu belum pandemi, jadi kita belum terlihat bakat kita seperti apa melalui karena sudah apa namanya situasi menuntut gitu ya, harus bekerja di rumah, memaksa kita untuk apa nih yang kita lakukan kayak gitu untuk bertahan hidup, kemudian tetap bekerja dengan situasi seperti ini ya, harus terbiasa kan gitu beliau. Kita harus tetap bersyukur dalam keadaan apapun, meskipun bagaimana gitu ya. Kita ambil hikmahnya aja kan gitu beli ya, dari awalnya yang nggak mungkin jadi mungkin. Misalnya tadi itu masa bisa jadi mengembangkan kreativitasnya dengan cara berjualan, sekarang memanfaatkan lingkungan, memanfaatkan apa namanya yang ada di lingkungan kita. Jadi kita bisa memanfaatkan tanpa disadari, itu bisa menjadi sumber mata pencaharian lah ya. Kemudian orang juga tahu kita punya bakat yang terpendam, misalnya kita bisa berkreativitas, begitu kan beli ya? Begitu teman-teman. Sebenarnya semua orang tuh memiliki bakat sendiri, cuman kalau kita nggak mau mencoba dan nggak dipaksakan kayak gimana, kita nggak pernah tahu. Yang kayak tadi kan banyak nih yang memboye. Menurut saya mungkin beliau bukan meboye, tapi karena memang kita belum tahu aja kayak itu. Sekarang udah mungkin
apa sih itu kayak gitu-gitu ya, wajar lah ya teman-teman kan, karena kita nggak tahu gitu, jadi agak ya kurang respect. Tapi sekarang semoga dengan penayangan ini, semoga dengan nutur sharing kita hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, semakin kita bisa berkreativitas. Bahwasannya banyak sekali yayasan, komunitas ya kan Lia, yang menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas kita. Jadi misalkan alasannya alat, bahan itu bukan menjadi alasan lagi, karena seperti tadi salah satunya adalah Yayasan Manik Bumi yang melayani teman-teman yang mau mengembangkan suatu kreativitas dengan solusi tidak harus menggunakan alat dan bahan yang membutuhkan tarif yang lumayan gitu ya. Ini juga salah satu komunikasi ini kan, biar masyarakat juga tahu gitu bagaimana gitu. Jadi pesan saya untuk teman-teman masyarakat, tetap bijak menyampah. Jadi bijak menyampah itu artinya boleh kita menghasilkan sampah plastik, karena kita nggak akan bisa jauh dari plastik gitu ya. Jadi boleh kita menghasilkan sampah, tapi jangan buang sembarangan. Tetap bijak menyampah, buang di tempat sampah, kita kelola dengan bijak. Oke, ingat ya kata Beli Idris, bijak dalam membuang sampah. Kita boleh membuang sampah tapi dengan bijak, dengan cara yang bijak. Kalau saya belinya sudah, giliran kalian sekarang yang bijak dalam membuang sampah. Teman-teman juga, sahabat Buana Bali Channel, kemudian siapapun yang ingin berbagi kisah inspiratif, kalian bisa langsung komen di bagian kolom komentar. Bye-bye.